Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin abil qasimil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Para hadirin rahimakumullah, alhamdulillah wa syukrillah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmah karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari yang ke malam 17 daripada bulan Ramadan kita dapat bertemu kembali, sekalipun melalui media massa, telekonferensi. Kita adakan daurah Ramadan dari awal bulan suci Ramadan sampai malam ke-16. Lalu kita isi dengan kitab-kitab mu'tabarah, kitab-kitab yang sudah nyata keberkahannya, seperti yang kita baca, yaitu Fathul Qarib, dan yang kedua Azkarun Nawawi. Dan sekarang karena malam daripada 17 Ramadan yang kita kenal dengan Nuzulul Quran, lalu kita peringati secara langsung, baik di tingkat istana negara maupun di tingkat desa, provinsi, kabupaten, itu selalu diadakan oleh instansi. Dan Ramadan sebelumnya kita safari Ramadan di beberapa tempat kita adakan Nuzulul Quran. Tetapi situasi kondisi sekalipun jika keadaan seperti yang kita kenal sekarang ini dengan Corona COVID-19 ini, sehingga kita tidak bisa keluar, tetap berada di rumah untuk menghambat atau memutus mata rantai daripada penyebaran virus ini. Sehingga ulul amri kita menetapkan istilah sekarang lockdown, atau tetap di rumah, mengurungkan diri di rumah. Ini sudah berlaku hampir berapa bulan, hampir 2 bulan, tetapi tetap kita bersabar. Tapi suasana puasa tetap semarak, suasana tarawih juga tetap semarak, sekalipun kita adakan di masing-masing rumah atau di musalla dengan batas orang, terbatasnya orang, dengan memperhatikan protokol pemerintah, menjaga jarak jauh, tempat kita duduk, tempat kita duduk supaya jangan sampai bersentuhan badan, dan juga kita menghindari musafahah, bersalaman. Nah, ini keadaan yang sekarang. Tapi dalam suasana nuzul Quran seperti yang sekarang ini, tidak mengurangi khidmahnya, tidak mengurangi kekhusyuan kita, yaitu memperingati nuzul Quran. Para hadirin rahimakumullah, Nuzulul Quran itu kita kenal 2 kali makna Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Al-Quran itu 2 kali diturunkan. Pertama dari Lauhil Mahfuz ke Sama'id Dunia, itu daf'atan wahidah, sekaligus, sesuai dengan urutan yang sekarang ini yang kita kenal. Itu Allah menurunkan sekaligus sesuai
dari Lauhil Mahfuz ke Sama'id Dunia sesuai dengan urutan yang kita kenal sekarang. Kemudian baru Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum menerima wahyu, keadaan Mekah dikenal dengan jahiliyah, yaitu peradaban jahiliyah yang mana mereka itu memakai hukum rimba. Yang kuat itulah yang menang, yang menjadi penguasa. Kemudian juga sembahan mereka adalah sembahan patung berhala. Sehingga Rasulullah SAW selalu mengasingkan diri tahannus ke Jabal Hira atau dikenal dengan Gua Hira. Gua Hira itu jaraknya dengan Mekah dengan Ka'bah kurang lebih 5 kilo. Dan alhamdulillah wa syukurillah Al-Faqir ketika masih muda dulu sering sekali naik membimbing jamaah haji untuk naik ke Jabal Hira. Kami saksikan sejarah bisu di mana Nabi tahannus, di mana Nabi duduk itu ditunjukkan oleh guru-guru muda saya yang sudah berpengalaman bagaimana duduknya Rasulullah SAW ketika bertahanus di Gua Hira. Nah, di sana Rasulullah SAW duduk layaknya orang tahiyat. Kemudian datanglah malaikat Jibril alaihissalam duduk antara langit dan bumi. Dikenal di sebelah timur Gua Hira itu namanya Jabal Jibril. Jabal Jibril. Di sana Rasulullah SAW ketakutan. Tidak pernah dia lihat sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Sehingga dengan tiba-tiba mendatangi Rasulullah SAW, ya Muhammad, Iqra. Kemudian Nabi menjawab, ma ana biqari. Saya orang yang tidak bisa membaca. Karena dikenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal buta huruf dan di dalam sejarah hidupnya tidak pernah belajar baca tulis. Karena sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sejak lahir dititip di rumahnya Halimatus Sa'diyah. Kemudian setelah 4 tahun dikembalikan ke ibunya karena terjadi sesuatu yang menakutkan yang dikenal dengan operasi pertama oleh Jibril alaihissalam. Kemudian setelah itu atas pemeliharaan ibunya 2 tahun meninggal juga ibunya. Kemudian dipindah pengasuhannya ke datoknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib meninggal dunia, kemudian dipindah kepada Abu Talib. Kemudian selama pengasuhannya Abu Talib, Nabi diajar mengembala kambing. Itu pun bukan kambingnya sendiri. Kambing miliknya orang-orang kaya raya yang ada di Mekah. Nah, kemudian setelah itu diajar berdagang. Jadi sejarahnya Nabi SAW tidak pernah dia belajar baca tulis. Pernah mengembala kambing karena itu adalah salah satu daripada syarat kenabian. Ma ba'atha nabiyyan illa ra'al ghanam. Tidak akan dibangkit seorang nabi kecuali pernah mengembala kambing. Nah, kemudian sampai berdagang ke Syam, kemudian kawin dengan Siti Khadijah. Nah, jadi sejarah hidupnya Rasulullah SAW tidak pernah dia belajar baca tulis, sehingga dikenal dengan dia ummi.
An-Nabiyul Ummi, nabi yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Para hadirin rahimakumullah, ummi yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu daripada mukjizah. Kalau kita ummi sekarang ini di era digital sekarang ini, kalau kita ummi, jangankan menjadi kadus, jadi pekasih tukang bagi air saja tidak bisa. Syaratnya harus ada ijazah, harus bisa baca tulis yang sekarang, era kita sekarang. Tetapi kalau sekarang kita buta huruf, itu menjadi cacat kita. Dari zaman dahulu kala sampai sekarang, orang yang tidak bisa baca tulis adalah orang yang cacat. Itu selain Nabi, tetapi baginda Rasulullah SAW buta hurufnya itu adalah salah satu daripada mukjizahnya. Salah satu daripada mukjizah. Jadi harus dan wajib kita mengiktikadkan bahwasanya Rasulullah SAW di dalam sejarahnya, dan betul-betul dia tidak bisa baca, tidak tahu angka, tidak tahu huruf sama sekali, maka dikenal dengan An-Nabiyul Ummi. Bukan majaz, hakiki. Nabi adalah ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa tulis, tetapi ini adalah mukjizah bagi Rasulullah SAW. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Busairi rahimahullah, kafaka bil ummiyati mukjizatan. Cukup ya Rasulullah, ummimu tidak bisa baca dan tidak bisa baca tulis, itu adalah mukjizah bagimu. Bagaimana tidak? Karena Rasulullah SAW seorang buta huruf, pengembala kambing, juga pedagang, pergi ke pasar sendiri, tetapi bisa mengalahkan para pujangga-pujangga yang ada pada masa itu dan sampai sekarang. Sehingga di dalam Al-Quran yang kita peringati turunnya ini, sampai sekarang masih tertulis di dalam Al-Quran. Kalau kamu tidak percaya bahwasanya Al-Quran tidak di sisi Allah, bukan dari Allah, fa'tu bisuratin min mislih. Coba datangkan sebuah surat saja yang seumpama dengan Al-Quran. Wad'u syuhada'akum, datangkanlah orang-orang kamu min dunillah, selain Allah. Kalau kamu tidak percaya bahwasanya Al-Quran di sisi Allah, maka Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Rasulullah SAW mengalahkan semua syuara-syuara para pujangga-pujangga Mekah pada saat itu dan sampai sekarang. Belum ada yang bisa mengisi tantangan Allah, tantangannya Nabi Muhammad SAW yang yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Dan Al-Quran ini menantang sampai sekarang. Belum ada yang menjawab. Fa'tu bisuratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum ta'lamun. Coba datangkanlah satu surat saja kalau kamu mampu. Kalau kamu mampu. Sampai sekarang belum ada. Di dunia ini sepinter apa yang disebut dengan profesor, doktor, apakah nama titelnya, tidak bisa juga mendatangkan sebuah surat saja. Sekurang-kurang surat itu, sependek-pendek surat itu surat Inna a'tainakal kautsar, Al-Kautsar. Sependek itu pun belum ada yang bisa menandingi Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini pada malam tanggal 17 Ramadhan. Dan Allah memilih juga menurunkan Al-Quran ini di bulan yang suci, di bulan suci Ramadan. Dan juga Allah memilihkan juga pada tempat yang suci, yaitu Mekah Al-Mukarramah. Dan dipilih juga kepada umat yang paling mulia. Kuntum khaira ummatin, khaira ummah, kita ini sebaik-baik ummah. Maka Al-Quran diturunkan oleh Allah di tempat yang mulia, bulan yang mulia, kepada Nabi yang paling mulia, untuk umat yang paling mulia.
Maka Al-Quran ini adalah salah satu mukjizahnya Rasulullah SAW yang paling agung. Yang paling agung. Coba seorang buta, dari mulut seorang yang buta huruf menantang para pujangga pada masa itu untuk mendatangkan Al-Quran satu surat saja. Tapi mereka sampai sekarang tantangan itu masih utuh dan belum ada yang bisa menjawabnya. Sekalipun ada dulu Musailamatul Kadzdzab membuat surat fil, al-fil wa ma adraka mal fil lahu khurtumun tawil, itu diketawakan sama orang. Itu namanya Musailamah al-Kadzdzab yang dibunuh oleh Wahsy pembunuh Sayyidina Hamzah. Maka dibunuh oleh seorang yang membunuh Hamzah ketika perang Uhud. Dialah yang membunuh Wahsy, yaitu Musailamatul Kadzdzab, Musailamah al-Kadzdzab yang membunuhnya. Itu adalah Wahsy. Musailamah Kadzdzab nabi palsu, dibunuh oleh Wahsy pembunuhnya Sayyidina Hamzah radhiyallahu taala anhu. Maka Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang suci, di tempat yang suci, pada umat yang sangat mulia, untuk nabi yang sangat agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Qur'an ini adalah mukjizah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Al-Qur'an ini tidak hanya sekedar kitabullah saja, tetapi juga selain itu mukjizat. Al-Quran ini mengandung beberapa isi Al-Quran. Pertama hukum, akidah, akhlak. Nah, itunya semuanya ada di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran ini tidak sama dengan yang lain. Tidak sama dengan hadis, tidak sama dengan aqwalul ulama. Karena Al-Quran ini definisinya kalamullah yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-munazzilu ala lisani nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-muta'abbid bitilawatihi, beribadah kita membacanya. Wala taqulu alif lam mim harf bal alifun harfun lamun harfun mimun harfun. Janganlah sekali man qara kitabillah falahu asyru amsalihah. Siapa yang membaca kitab Allah maka baginya 10 macam kebajikan. Jangan sekali-kali kita menganggap alif lam mim satu huruf. Bahkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti membaca alif lam mim saja sudah bernilai 10 kali 30, 10 kali 3 sama dengan 30 kebajikan. Bagaimana kalau kita khatam semua? Di samping itu juga Al-Quran juga syifa, menjadi obat. Syifaul qalbi, menjadi obat hati. Kalau hati kita gundah, tidak tenang hati kita, maka hendaklah kita membaca Al-Quran. Kemudian di samping itu juga Al-Quran selain kitabullah al-munazzilu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbid bitilawatihi, membacanya termasuk ibadah. Maka banyak sekali perbedaan antara Quran dengan hadis Rasulullah SAW maupun aqwalul ulama. Di antaranya yang menjadi pembeda antara Al-Quran dengan yang lain, al-muta'abbidu bitilawatihi, termasuk ibadah dalam membacanya. Maka orang yang haid, orang yang nifas, orang yang mengandung hadas besar tidak boleh membaca Al-Quran. Nah, Al-Quran ini juga kalamullah yang terkumpul di dalam mushaf. Sehingga mushaf yang kita kenal sekarang ini, kalau pendapat mazhab Syafi'i la yamassuhu illal mutahharun, termasuk mushaf yang sekarang ini.
tidak boleh menyentuhnya kecuali yang suci. Lain halnya dengan teman-teman kita yang tidak sepaham dengan kita. Nah, yaitu seperti ya diantaranya Muhammadiyah, teman-teman yang Muhammadiyah, dia menganggap Quran yang tidak boleh itu la yamassu, itu Quran yang ada di Lauhil Mahfuz. Itu terserah, kita tidak akan membahas soal itu. Tetapi kita tahu adanya perbedaan pendapat para ulama kita. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdhiyah yang beraliran Al-Asy'ariyah, tauhidnya Al-Maturidiyah dan Asy'ariyah, kemudian itu adalah Quran yang kita pegang sekarang ini tidak boleh kita sentuh kecuali dengan wudu. La yamassuhu illal mutahharun. Nah, itulah bedanya Al-Quran dengan yang lain. Nah, kemudian Al-Quranul Karim, selain beribadah kita membacanya, juga Al-Quranul Karim itu syifa. Syifa, artinya syifa, obat. Betul-betul obat. Jadi tergantung orang yang membaca. Sangat tergantung kepada orang yang membaca. Semakin kuat, tebal keimanannya dan keyakinannya, maka semakin kuat juga syifanya. Jadi mengandung obat. Maka di dalam Al-Quran itu banyak ayat syifa. Ayat-ayat yang menjadi obat. Itu yang disusun oleh para ulama-ulama kita. Jadi Al-Quran ini pada hakikatnya memiliki energi yang sangat kuat. Coba saja di dalam keseharian kita, kalau kita jarang membaca Al-Quran, kemudian ada ayat-ayat pendek yang sudah kita hafal, kemudian kita akan bersembahyang. Kalau jarang kita membaca ayat-ayat itu, kemudian kita menjadi imam, tidak berani membaca sekalipun ayat pendek, karena ada wibawanya. Tidak berani kita baca. Karena apa? Karena takut kesalahan. Memang betul ada wibawanya. Maka Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak hanya sebagai wajib dibaca untuk setiap sholat, juga syifa. Di dalam Al-Quran juga mengandung hukum yang dikenal dengan ayatul ahkam, ayat-ayat hukum, khusus yang mengenai hukum-hukum yang ada sekarang ini. Nah, tetapi di dalam Al-Quran itu ada global sekarang garis besar, maka dirincikan oleh ulama, dirincikan oleh para ulama kita, maka timbullah namanya ilmu fikih. Pada hakikatnya fikih itu adalah zubdatun min zubadil Quran. Di zaman Nabi belum ada kitab fikih. Di zaman Nabi belum ada kitab fikih. Karena apapun hukum pada masa itu terjadi langsung ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Kemudian pada era sahabat Abu Bakar, era sahabat Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, belum ada juga fikih. Belum ada fikih karena belum dibutuhkan. Nah, timbullah pertama kali yang mentadwinkan fikih itu adalah di era Imam Nu'man bin Sabit, meninggal pada tahun 1500 Hijriah. Nah, kemudian di eranya Imam Maliki, Anas bin Malik, yang dikenal dengan Imam Darul Hijrah dalam bukunya Al-Muwatta. Kemudian muncullah Imam Syafi'i. Nah, di sana diperluaskan lagi oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala sehingga ada usul fiqh di zaman Imam Syafi'i. Karena apa? Islam semakin meluas, kasus semakin banyak terjadi sehingga tidak menemukan dalil-dalil nas yang qat'i. Nah, sehingga memerlukanlah ijtihad. Maka timbullah kitabnya Imam Syafi'i namanya Al-Imla yang ada di Irak. Nah, kemudian hijrah ke Mesir mengarang Al-Um. Nah, itulah yang disebut dengan qaul jadid. Meninggal Imam Syafi'i, kemudian meninggalkan seorang murid namanya Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal.
itu adalah muridnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yaitu mazhab Ahmad ibnu Hanbal. Nah, maka yang selain itu banyak juga mazhab-mazhab di dalam Islam, tetapi yang terpelihara, dijaga adalah yang 4 mazhab ini. Mazhab Nu'man bin Thabit yang dikenal dengan mazhab Hanafi, itu banyak di India dan Pakistan. Dan mazhab Hanafi ini kemayoritas banyak sekali ayat-ayat, dalil-dalil yang logika, sehingga fikihnya juga banyak yang berdasarkan logika. Kemudian setelah itu Imam Anas bin Malik yang dikenal dengan Imam Darul Hijrah, dikenal dengan Imam Maliki, banyak di Madinah, banyak di Mekah, banyak di Mesir, dan juga banyak di tempat-tempat yang lain. Kemudian yang ketiga mazhab Syafi'i. Nah, mazhab kita ini mazhab Syafi'i banyak di Asia Tenggara, seperti Indonesia, Malaysia, Cina, kemudian Brunei Darussalam, kemudian di tempat-tempat lain itu adalah tersebar Imam Syafi'i di Mesir dan di Mekah. Dan di Yaman paling banyak, sumbernya di Yaman. Nah, di negara-negara Teluk, negara-negara Arab ada juga mazahib di sana, 4 mazhab ada di situ. Tapi yang mayoritas mazhab Syafi'i adalah yang di negara Arab adalah Yaman, dikenal dengan mazhab Syafi'i. Kemudian mazhab Ahmad bin Hanbal itu banyak di Arab Saudi. Banyak di Arab Saudi, kemudian banyak juga di Syria, Syam, Yordania, Mesir. Itu adalah mazhab Ahmad ibnu Hanbal. Tapi semuanya itu muaranya adalah Al-Quran. Karena Al-Quran di zaman Rasulullah SAW tidak ada yang sulit. Apa yang terjadi langsung ditanya kepada baginda Rasulullah SAW. Tapi setelah baginda Nabi wafat, kemudian sampai 200-an tahun, sudah terlalu jarak antara Nabi dengan umat Islam sudah sangat jauh sekali, sehingga muncullah namanya mazahib. Itu mazhab yang 4 yang menggali hukum fikih. Maka terjadilah kita fikih. Nah, hakikatnya kita fikih ini adalah zubdatun min zubadil Qur'ani wal hadis. Intisari daripada Al-Quran dan hadis. Nah, Al-Quran hadis ini bagikan hutan rimba yang penuh dengan isinya. Kemudian oleh ulama-ulama dia mengatur sehingga bab tohara, kemudian babul najasa, kemudian babul wudu, kemudian babul gusli, itu semuanya berlandaskan Quran dan hadis. Tidak ada sama sekali yang ada di dalam kitab fikih yang kita baca sekarang ini yang tidak berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis. Maka saya sayangkan kepada saudara-saudara kita yang tidak menginginkan mazhab. Bagaimana tidak bermazhab? Apapun yang akan dia katakan sudah tergarap oleh para ulama kita terdahulu. Malah sangat ekstrim menggolongkan orang yang bermazhab ini, yaitu orang yang dungu, orang yang orang bodoh katanya. Bukan kita yang bukan orang yang bermazhab ini yang bodoh, dia yang bodoh sebenarnya. Tapi ya ada saya baca di sebuah kitab Al-Halal wal Haram fil Islam. Itu karangan Al-Halal wal Haram fil Islam. Dalam mukaddimahnya itu ada, saya baca di sana, sangatlah disayangkan terhadap umat yang memiliki kecerdikan meninggalkan akalnya. Diibaratkan dengan seorang yang membawa lilin di masa gelap, kemudian lilinnya dipadamkan. Nah, itu Allah yarham Syekh Zakaria Abdullah Bela, ketika saya baca kitab Al-Halal wal Haram fil Islam pada waktu itu, dia sangat marah sekali.
Ini orang yang tidak paham katanya, atau gagal paham kalau bilang sekarang. Nah itu pada ulama itu yang mengarang Al-Halal wal Haram fil Islam. Sudah beredar di Indonesia, sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Dan sangat bagus sekali juga bahasan-bahasannya. Kita tidak menafikan pembahasannya, cuma dia mengkritisi ulama itu, yang pengarang itu mengkritisi orang-orang yang selalu ta'assub dengan mazhab itu, hingga mengibaratkan bagikan orang yang di dalam kegelapan membawa lilin, kemudian lilinnya dipadamkan. Tapi Allah yarham Syekh Zakaria sangat geram waktu itu membaca kitab itu. Lah ini tidak bisa dibenarkan katanya. Maka dia memiliki ta'liq oleh Syekh Zakaria Abdullah Bela ketika saya ngaji di rumahnya beliau. Jadi walhasil Al-Quranul Karim Allah menurunkan secara global, tidak secara rinci, karena di dalam Al-Quran secara garis besar. Dan semua yang ada di dalam Al-Quran yang sekarang kita baca sekarang itu tidak sesuai dengan Quran di zaman Rasulullah SAW. Tidak sesuai dengan Al-Quran yang di zaman Sayyidina Abu Bakar Umar. Apanya yang tidak sesuai? Bukan isinya, bukan bacaannya, tapi khotnya. Di antaranya di zaman Rasulullah, huruf itu tidak ada yang punya nuktah, tidak punya titik di darat telok, tidak ada barisnya, tidak ada. Nah, itu di zaman berapa? Sudah ratusan tahun setelah wafat Nabi baru ada. Itu tulisan itu ada harakah baris. Kalau di zaman Nabi utuh, di zaman Rasulullah SAW tidak ada baris. Maka baris itu diadakan setelah Nabi wafat. Bid'ah juga kalau kita kembali kepada definisi bid'ah. Maka tidak bisa kita membakukan definisi bid'ah itu dengan sesuatu yang tidak pernah ada di zaman Nabi, semuanya bid'ah. Maka alhamdulillah ulama mazhab membagi bid'ah itu menjadi dua. Ada bid'ah dhalalah, yaitu yang mengada-adakan seperti yang terjadi saat ini itu di Mantang atau di Kopang, seorang perempuan sembahyang pakai disco. Nah, ini sedang berurusan dengan polisi sekarang. Apakah itu termasuk penghinaan agama apa enggak? Nah, itu bid'ah dhalalah, harus dipadamkan, harus dihentikan. Maka alhamdulillah dengan laporan masyarakat, maka sekarang ada di tangan kepolisian Lombok Tengah. Insyaallah nanti hari Senin dari MUI akan rapat bagaimana fatwa MUI terhadap itu. Maka insyaallah nanti kita ikut juga akan membahas soal itu, bagaimana itu perempuan sembahyang pakai disco, pakai ngegel dan sebagainya. Nah itu bid'ah dhalalah, karena sembahyang ini baku. Sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kamu sebagaimana engkau melihat aku sembahyang. Maka Rasulullah SAW bersembahyang dicontohi oleh para sahabat. Apa yang dibaca oleh Nabi, itulah yang dibaca oleh sahabat. Bacaan-bacaan tertentu. Maka di dalam definisi sholat itu aqwalun wa af'alun, ada aqwal, bacaan. Aqwalun makhsus, bacaan yang tertentu. Wa af'alun, gerak-geri. Ada berdiri, ruku, sujud, i'tidal, duduk antara dua sujud. Muftatihatun bit takbir, diawali dengan takbir. Takbir itu ada caranya. Allahu Akbar, mengangkat tangan. Itu dicontohkan oleh Nabi. Wa muhtatamatun bit taslim, dan diakhiri dengan salam. Itulah definisi sembahyang. Maka ada sekarang, saya belum tahu juga latar belakang pendidikannya dari mana, apakah dia politisi, apakah dia termasuk orang biasa, atau memang pengaruh lockdown ini tidak ada yang dikerjakan di rumah sehingga iseng-iseng
buat video seperti itu, wallahu alam. Kita belum tahu apa penjelasan aparat keamanan yang menangani sekarang. Yang jelas itu adalah salah betul, salah benar. Itu mubtadi'ah, bid'ah dhalalah, bid'ah yang sesat. Jangan sampai, dan yang mempirarkan juga seharusnya tidak usah dipirarkan hal-hal seperti itu. Diberikan pelajaranlah oleh pemerintah, dan insya Allah pemerintah sudah menanganinya. Sekarang ada di tahanan Kapolres Lombok Tengah, menurut ceritanya seperti itu. Nah ini, oleh karena itu para ulama-ulama membuat kitab fikih ini tujuannya apa? Mengambil cara wudhu, karena dalam wudhu dalam Al-Quran itu fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq famsahu biwujuh, itu hanya global saja. Basuhlah muka, sampai di mana kita basuh tidak ada penjelasan. Kemudian wa aqimus shalah, dirikanlah olehmu sembahyang. Bagaimana cara sembahyang itu tidak ada penjelasan sama sekali di dalam Al-Quran secara utuh. Tetapi yang menjelaskan cara sembahyang itulah Rasulnya, utusannya, yaitu baginda Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Maka di dalam Al-Quran itu global. Aqimus shalah wa ita'iz zakah, dan menyelesaikan zakat. Nah zakat ini juga nisabnya, haulnya tidak ada dalam Al-Quran. Yang menjelaskan itu adalah Rasulullah SAW. Itu pun secara global, kemudian dirincikan oleh para ulama. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala adanya karya-karya para ulama-ulama mazhab yang telah mencurahkan semua pemikirannya dan berijtihad dengan sungguh-sungguh berlandasan adalah ijma' qiyas, berlandaskan Quran hadis, ijma' qiyas, sehingga alhamdulillah muncullah namanya kitab-kitab fikih, yang mana kitab fikih dikenal zubdatun min zubadil Qur'ani wal hadis, intisari daripada Al-Quran dan intisari daripada Al-Hadis. Nah ini sembahyang. Kemudian puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu dalam Al-Qur'an. Kemudian di syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Nah, di dalam bulan suci Ramadan bagaimana memulaikan puasa? Memulaikan puasa itu dipetik dari dalam Al-Qur'an, kemudian penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama dalam Al-Quran, sumu idza ra'aitumul hilal sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaikum fa akmilul iddah. Sumu li ru'yatihi. Nah, ru'yah di dalam mazhab kita Syafi'i, ru'yatul bi'ainin, dengan mata telanjang. Wa aftiru li ru'yati, dan selesaikan puasa kalau ada yang melihat. Maka alhamdulillah wa syukrillah, oleh negara difasilitasi melalui Kementerian Agama, setiap tanggal 30 bulan Sya'ban maka diadakan isbat ru'yah. Kemudian untuk akhir Ramadan juga oleh pemerintah diadakan isbat ru'yah melalui Kementerian Agama, diikuti oleh ormas-ormas Islam. Kecuali saudara-saudara kita yang Muhammadiyah, dia wujudul hilal. Wujudul hilal itu sudah dibahas, dikupas. Tapi kalau hadis Nabi, kalau kita turut hadis Nabi, yaitu seperti itu, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in gumma 'alaikum fa'akmilul iddah. Nah, kalau kita bahas seperti ini, pembahasannya panjang lagi. Yang jelas ada perbedaan antara Nahdliyin secara khusus atau yang sepaham dengan Nahdlatul Ulama, termasuk juga yang dipakai oleh pemerintah, yaitu isbat Ramadan itu dengan ru'yatul hilal. Maka ada namanya isbat ru'yah pada malam 30 Sya'ban dan malam 30 Ramadan. Kecuali saudara-saudara kita yang Muhammadiyah,
Dia sudah menentukan lebih awal karena dia mempercayai memakai hisab imkanur ru'yah itu. Bukan kita enggak tahu soal itu, sangat pintar Nahdlatul Ulama seperti itu, tapi ikut sunnah Nabi, ikut apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka walhasil tapi alhamdulillah di negara kita toleransinya tinggi. Kalau di negara yang lain sebenarnya ulul amri ini ya perannya ulul amri. Atiullah wa atiur rasul wa ulul amri. Yang seharusnya saudara-saudara kita tidak menentukan dari awal seharusnya. Karena menunggu ulul amri. Tapi apa pertimbangan mereka wallahu alam. Tanya saja sama mereka yang saudara-saudara kita yang Muhammadiyah. Tidak menjadi kewajiban kita. Yang jelas itu ada perselisihan antara ulama Nahdliyin dengan saudara-saudara kita yang ada di Muhammadiyah. Para hadirin rahimakumullah. Maka Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara mujmalan. Kemudian secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhannya pada saat itu. Nah, oleh karena itu marilah di bulan suci Ramadan yang penuh barokah ini, marilah kita isi dengan membaca Al-Quran. Maka Ramadan ini disebut dengan Syahrul Quran. Bulan Ramadan disebut Syahrullah, Syahrul Quran, bulannya Al-Quranul Karim. Di sana penuh dengan rahmah dan maghfirah. Sedikit kami baca sebagai penutup bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah a'mar banu Adam, umur banu Adam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah melihat umur umat-umat terdahulu ratusan tahun, ada yang sampai 1000 tahun. Kemudian Rasulullah melihat umur umatnya 60-an tahun. Maka Nabi sangat kecewa. Sangat kecewa. Karena apa? Masa umur ini adalah modal. Jadi umat terdahulu diberikan modal oleh Allah ratusan tahun, sementara umat Nabi Muhammad puluhan tahun. Fa akramahullah bi syarafain. Allah memuliakan umat Nabi Muhammad dengan dua kemuliaan. Pertama syaraful zaman, yang kedua syaraful makan. Syaraful zaman seperti yang sekarang ini, bulan Ramadan itu berlipat ganda pahala kita, ditambah lagi dengan Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian nanti di bulan Id, malam hari raya. Kemudian juga malam Arafah, hari Tasyrik. Kemudian hari Asyura. Semuanya Allah menggandakan pahalanya untuk mengimbangi umur umat terdahulu. Kemudian syaraful makan, kemuliaan Mekah dan Madinah melebihi daripada 1000 kali, 100.000 kali. Kalau Madinah 1000 kali, kalau Mekah 100.000 kali, ditambah dengan Ramadan lagi. Maka mudha'afah untuk mengimbangi umur umat-umat terdahulu yang diberikan oleh Allah umur panjang. Umurnya umat Nabi Muhammad SAW sekalipun 60-an tahun, tetapi melebihi nilai daripada umur umat terdahulu kala yang umurnya ratusan tahun. Nah, itulah kelebihan daripada umur Nabi Muhammad SAW. Para hadirin rahimakumullah, masih banyak yang perlu saya sampaikan dan insya Allah nanti di saatnya, yaitu apa yang harus menjadi kewajiban kita di bulan suci Ramadan, diantaranya zakatul fitri, zakat fitrah, kemudian zakatul mal dan sebagainya. Dan insya Allah nanti kita akan singgung di pengajian rutin kita setelah tarawih. Nanti ada bab khusus, malam khusus, kita akan bahas masalah Lailatul Qadar juga. InsyaAllah kita ambil dari Is'ab Ahlul Iman Biwadha'ifi Syahri Ramadan, karangan Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyar rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan berkat Al-Quran, marilah kita selalu tawajuh kepada Allah, memohon kepada Allah keselamatan, ketenangan, keafiatan dalam melaksanakan bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan segera Allah mengangkat balak wabak yang kita takuti sekarang ini, corona,
sehingga timbul beberapa masalah disebabkan ke corona ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kudrat dan iradahnya semua apa yang menjadi kekhawatiran kita terangkat. Nafa'anallahu yakum bihadi kitabih. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.